Halo, masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anjingmu yang itu di rumah saya meninggal. Anjingmu meninggal. Wah, gak mungkin. Ayo ke rumah kamu sekarang. Gak mungkin. Mana mungkin Panci? Masa Panci meninggal? Masa Panci mati? Gak mungkin. Abu Nawas bilang apa? Memangnya Panci bisa beranak? Kenapa kalau mati nggak mungkin, tapi kalau beranak? Kalau beranak diterima. Tapi kalau mati? Abu Nawas mengatakan apa? Itulah manusia. Kalau yang menguntungkan masuk akal, nggak masuk akal? Terima. Kalau nggak menguntungkan? Tidak terima. Satu lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak terjadi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah iktikaf Masjid Agung sudah berapa dan seluruh jemaah radio Masjid Agung sudah berapa di mana berada. Mudah-mudahan malam hari ini yang merupakan bagian dari 10 malam akhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan yang merupakan malam-malam yang penuh dengan keberkahan, malam-malam yang memiliki banyak istimewa. Layali al-hafari wa layali al-hadari wa layali al-madari, 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan adalah malam-malam yang penuh dengan keistimewaan, malam-malam yang penuh dengan karunia, malam-malam yang penuh dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang beriktikaf mendapatkan paling besar dari semua kalimat itu, mendapatkan paling banyak dari semua pemberian, dan semoga Allah jadikan kita, kedua orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita termasuk dari orang-orang yang dimerdekakan dari api. Karena setiap malam sepanjang bulan suci Ramadan Allah memerdekakan banyak sekali dari hamba-hambanya dari ahli neraka. Allahumma ij'alni wa walidina wa mauludina min utaqaika wa ubunaika wa ujabaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah kedua orang tua kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah pasangan kami, jadikan seluruh umat Islam, seluruh umat Islam dimanapun berada, termasuk dari orang-orang yang kau merdekakan dari api neraka, yang kau selamatkan dari api neraka, yang kau jauhkan dari api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup perjalanan hidup kita di dunia
dengan kita mendapatkan husnul khatimah. Saudara-saudara, ada yang Allah ciptakan di dalam kita, di dalam tubuh kita, bagian dari kita yang sangat berpengaruh. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, al-qalbu sultanul jawari, hati adalah sultan, pimpinan dari semua organ tubuh. Organ tubuh akan ikut dengan hati. Hati sultanul jawari, al-qalb sayyidul jawari. Hati adalah penghulu dari semua organ tubuh yang ada pada manusia. Mata kita ini akan ikut dengan hati, tangan kita akan ikut dengan hati, kaki kita akan ikut dengan hati. Bahkan cara berpikir kita, logika kita itu biasanya tumbuh dengan hati. Kalau hati suka, maka akal akan mencari alasan membenarkan apa yang disukai oleh hati. Ada cerita dari Abu Nuwas. Abu Nuwas atau Abu Nu'as, Nuwas atau Nu'as, yang bernama Al-Hasan bin Hani. Pernah beliau memberikan gambaran bagaimana manusia kalau ingin sesuatu, senang dengan sesuatu, masuk akal, tidak masuk akal diterima. Kalau suka, semua akan diterima. Kalau nggak suka, walaupun masuk akal, tidak di. Abu Nuwas, ini cerita tentang Abu Nuwas yang pernah meminjam panci, alat untuk memasak. Beliau pernah meminjam dari tetangga. Abu Nawas mengatakan, saya pinjam 1 minggu ya, nanti saya akan kembali. 1 minggu belum dipulangi, 2 minggu belum dipulangi, 3 minggu belum dipulangi, sampai 1 bulan lebih belum dipulangi. Akhirnya si tetangga pemilik panci itu menegur, Abu Nuwas, mana pancinya? Katanya 1 minggu. Abu Nuwas bilang, ya Allah, saya lupa, pancimu di rumah saya itu beranak. Besok saya bawain. Punya anak dia. Anaknya berapa? 1. Besoknya dibawa. Panci 1, mana yang lebih kecil? Kata Abu Nuwas, saya nggak pulang-pulangin ke kamu itu karena dia beranak. Sekarang saya kembalikan untuk kamu. Terima kasih Abu Nuwas, senang. Minggu depan Abu Nuwas pinjam lagi. Abu Nuwas bilang, boleh nggak saya pinjam pancimu lagi? Ada yang lebih besar, silakan kamu pinjam, dengan harapan kalau dipinjamkan ke Abu Nuwas, pancinya beranak lagi. Kemarin kan yang kecil aja beranak, kalau yang besar anaknya banyak, anaknya lebih besar lagi. Ini silakan, berapa lama? Gak apa-apa, silakan, kapan aja bisa dipulangi. Pinjam, seminggu belum dipulangi, 2 minggu belum dikembalikan, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan. Mau nanya malu, nggak nanya penasaran. Kan kalau ditanya malu, karena kemarin udah dapat anak panci. Akhirnya terpaksa nanya, Abu Nuwas, mana? Kok udah 1 bulan lebih? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anjingmu yang itu di rumah saya meninggal. Pancimu meninggal. Wah, gak mungkin, ayo ke rumah kamu sekarang. Gak mungkin, mana mungkin panci?
Masa Panci meninggal? Masa Panci mati? Gak mungkin. Bener, ayo rumah saya gak ada, meninggal dikuburin. Gak mungkin. Abu Nawas bilang apa? Memangnya Panci bisa beranak? Kenapa kalau mati gak mungkin, tapi kalau beranak? Kalau beranak? Kalau beranak diterima. Tapi kalau mati? Abu Nawas mengatakan, itulah manusia. Kalau yang menguntungkan masuk akal, gak masuk akal? Terima. Terima. Kalau gak menguntungkan? Tidak terima. Satu lagi cerita Abu Nawas supaya gak ngantuk, karena saya lihat wajah-wajah beda antara hati dengan wajah. Saya yakin hati ini gak ngantuk, cuma matanya dia ngantuk. Abu Nawas pagi hari lagi sibuk dengan pasir, main pasir. Harun ar-Rasyid, khalifah yang dikenal dengan cinta dengan ulama, dan istrinya Harun ar-Rasyid yang bernama Siti Zubaidah. Sayangnya Siti Zubaidah jadi lagu dangdut di Indonesia. Padahal Siti Zubaidah ketika membaca Al-Quran sampai pada juz lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan menggapai, tidak akan bisa mendapatkan albir, kebaikan yang luas, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan, memberikan, mengeluarkan apa yang kamu sukai. Kalau baju bekas diinfakkan, itu bukan infak, buang. Dengan cara apa? Dengan nama infak. Padahal itu kan membuang. Begitu sampai di ayat itu, Siti Zubaidah langsung menangis. Yang paling saya cintai, yang paling berharga bagi saya adalah Al-Quran saya, yang waktu itu sampulnya dari intan berlian. Saya akan infakkan, saya akan jual, hasilnya saya akan infakkan menjadi saluran air untuk jamaah haji. Jadi kalau pergi, mudah-mudahan semuanya sampai ke Mekah untuk haji dan umrah, ziarah Rasulullah SAW di kota suci Madinah. Sampai sekarang tuh masih ada sisa dari tempat air yang dibuat oleh Siti Zubaidah. Siti Zubaidah ini terkenal wanita yang soleh, yang senang berderma. Pagi-pagi sedang berjalan pagi dengan suaminya Harun ar-Rasyid. Ketika jalan pagi, melihat Abu Nawas lagi main pasir, bikin rumah-rumahan. Ditanya oleh Harun ar-Rasyid, "Assalamualaikum ya Abu Nawas, lagi ngapain pagi-pagi?" "Paduka Raja, saya lagi bikin istana untuk di surga. Kalau paduka mau beli, saya jual. Berapa harganya?" "Harganya 1 dinar. Kata Harun ar-Rasyid, "Abu Nawas mau dari dulu aneh aja. Masa mau bikin istana di surga dari pasir, terus mau dijual kita disuruh beli?" Hah? Istrinya Harun ar-Rasyid itu orang baik, Siti Zubaidah. Dibeli. "Abu Nawas, saya beli 1 dinar kan? Nih 1 dinar saya beli." Harun ar-Rasyid ngomel, "Ngapain kamu beli? Abu Nawas kan suka ngawur, Abu Nawas suka..." Udah, kata Siti Zubaidah, ini contoh istri yang solihah. Suaminya nggak buruk-buruk banget, cuma agak pelit sedikit. Jadi kalau ibu-ibu ada yang punya suami pelit-pelit sedikit, jangan dosa kecil hati. Harun ar-Rasyid kan ngomel, "Ngapain kamu berikan?" Istrinya Siti Zubaidah mengatakan, "Kenapa sih kita nggak mau menyenangkan orang? Udah, kalau dia bohong nggak ada masalah.
Yang penting kita berbagi, menyenangkan dia. Ngomel orang suka. Sampai hari itu selesai beraktivitas, malam harinya Harun Ar-Rasyid bermimpi. Mimpi masuk ke surga, kemudian melihat satu istana yang sangat indah. Harun Ar-Rasyid kaget melihat istana itu tertulis, ini adalah istana Siti Zubaidah. Harun Ar-Rasyid bilang, ini istana istri saya. Ini istana istri saya. Saya mau masuk, gak boleh sama malaikat. Yang boleh masuk, yang punya. Saya kan suaminya, gak bisa. Kamu gak pernah beli. Kamu gak pernah beli. Oh, tapi kan Siti Zubaidah istri saya, gak bisa. Yang punya adalah yang membeli. Saya kan suaminya, saya Harun Ar-Rasyid, gak bisa. Karena yang membeli ini adalah istrimu, maka itu hak istrimu. Bangun. Gak taunya mimpi kan? Mimpi, bangun kaget. Siti Zubaidah nanya, kenapa kamu bangun tidur kok kaget begini? Bener, istananya ada. Bener. Nanti kalau kita lewat masih ada Abu Nawas, saya mau beli. Jalan pagi lagi, mengharap ada Abu Nawas. Masih ada Abu Nawas, lagi main apa? Masih main puzzle. Abu Nawas, saya mau beli. Oh, harganya udah naik. Harganya udah naik. Samain aja. Harganya dengan yang kemarin. Ya. Berapa sekarang harganya kata Harun Ar-Rasyid? Sekarang harganya 10 dinar. Kemarin masih 1. Sekarang 10 dinar. Loh, kenapa naik? Karena Paduka Raja sudah percaya sekarang. Kemarin kan belum percaya. Kemarin kan nggak percaya. Sekarang percaya. Jadi manusia itu kalau punya kepentingan, kalau ada yang menguntungkan, dia percaya. Kalau nggak menguntungkan, dia tidak percaya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, dan kita dalam suasana niat etika di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, ada yang namanya penyakit hati. Hati itu innal qalba la yasqa kama yasqa'ul hadid. Hati itu bisa berkarat sebagaimana berkarat besi. Wa ma jila'uha ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana membersihkan karat hati? Qala zikrul maut wa tilawatul Quran. Hati itu seperti besi. Besi itu lama-kelamaan berkarat. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad mengatakan, idza aznaba dzanbun, idza aznaba abdun bidambin. Kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan ada di hatinya nuktatun sauda, akan ada titik hitam. 1 maksiat, 2 maksiat, 2 titik hitam, 3 maksiat, 5, 6, 7, 11 bulan isinya maksiat. Hati gimana? 11 bulan. Innal qalba la yasbah kama yasbahul hadid. Hati itu bisa berkarat sebagaimana besi juga bisa berkarat. Bagaimana membersihkan, bagaimana menghilangkan karat hati tersebut? Zikrul maut.
ingat kematian. Saya ingin meluruskan apa yang dimaksud dengan ingat kematian. Ingat kematian bukan kita nangis-nangis, bukan kita beli kain kafan terus gak makan, gak minum. Nabi Muhammad SAW orang yang paling ingat dengan kematian. Wajahnya selalu senyum atau tidak? Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang menjelaskan bagaimana wajah Nabi Muhammad sehari-hari. Ma ra'aitu Rasulullah illa kana mubtasima. Aku enggak pernah melihat Rasulullah kecuali dalam keadaan senyum. Tidak ada manusia yang ingat dengan kematian sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu ingat dengan kematian. Beliau yang selalu ingat dengan kematian, wajahnya selalu senyum. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa ingat dengan kematian bukan nangis-nangis, tetapi sadar bahwa hidup ini adalah ladang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Hidup di dunia adalah ladang. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Yang akan kita ambil hasilnya ketika kita meninggal dunia. Ingat kematian, ingat bahwa kita sekarang sedang bercocok amal, bukan bercocok tanam. Sedang menanam apa yang kita tanam. Seorang ibu yang punya anak perempuan, bapak yang punya anak perempuan lebih dari 2, punya anak perempuan 3, lebih dari 3. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, siapa yang memiliki anak perempuan 3, lalu dia merawat, dia mendidik, memberikan perhatian yang maksimal untuk 3 anak perempuan itu, bihunna dakhalal jannah. Dengan 3 anak perempuan tersebut, sebab 3 anak perempuan tersebut, dia masuk surga. Baru ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, anak perempuan saya cuma 2, saya masuk surga enggak? Yang punya anak perempuan 2 masuk surga. Ya Rasulullah, anak perempuan saya cuma 1, masuk surga? Masuk surga. Ingat kematian bukan berperilaku negatif. Rasulullah SAW beliau juga yang mengatakan, idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah. Apabila datang hari kiamat, di saat datangnya hari kiamat, salah seorang kamu sedang memegang benih yang akan dia tanam. Qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah. Kiamat datang, salah seorang dari kamu sedang memegang benih yang akan ditanam. Tanam atau lempar? Yang memegang benih mau menanam benih, tiba-tiba kiamat datang. Nabi Muhammad mengatakan, hendaknya dia menanamnya. Kalau sudah kiamat saja masih optimis, apalagi kematian kan kiamat kecil tuh. Kiamat yang besar aja kita diajarkan optimis, apalagi kiamat kecil. Jadi gak ada tuh lagi susah, bisa nangis, kenapa ingat kematian? Nabi Muhammad SAW selalu ingat dengan kematian. Wajahnya selalu berseri-seri, selalu mengajarkan untuk berpandangan negatif, positif. Tidak pernah membiarkan seorang berpandangan negatif terhadap kehidupan dunia, bahkan terhadap orang-orang yang jahat, terhadap musuh-musuh beliau.
Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu warḍah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar itu masuk Islamnya kenapa? Jalur hidayahnya itu seperti apa? Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua orang, yang satu namanya Umar bin Khattab, yang satu lagi namanya Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Yang tahu dapat sepeda. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua orang. Satu namanya Umar bin Khattab, yang lagi namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Amr bin Hisham Jahal, Abu Jahal. Google aja, oke. Abu Jahal. Sayyidina Umar bin Khattab, yang waktu itu Sayyidina Umar belum masuk Islam, Nabi berdoa. Nabi nggak mau mengatakan biarkan nanti dia melihat neraka, biar tidak. Nabi Muhammad yang mendoakan ibunda Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Abu Hurairah itu menangis menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau saya mau datang ke tempatmu, ibu saya bertanya, kamu mau kemana? Saya bilang saya mau bertemu dengan Rasulullah. Ibu saya mencaci makimu, wahai Rasulullah. Ibu saya memburuk-burukanmu, wahai Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai Abu Hurairah, ayo angkat tangan. Kalau kita gimana angkat tangan, mau ngapain? Ya Allah, jatuhkan 13 gunung untuk dia. Ya Allah, turunkan azab dari api neraka langsung. Ya Allah, kirimkan tayran ababil. Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ceritanya gimana? Begitu Nabi Muhammad mengangkat tangan dan mengajak saya mengangkat tangannya, saya takut. Jangan-jangan ibu saya mau disumpahin. Nggak taunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Suhail bin Amr khatibun mufawwa min akhtab al-Arab fi tilka al-fatrah. Suhail bin Amr, seorang orator yang paling hebat waktu itu di Mekah. Pidato-pidatonya selalu menghasut terhadap Nabi Muhammad. Pidato-pidatonya menyebabkan kebencian kepada Nabi Muhammad. Suhail bin Amr pernah ditangkap di perang Badar, jadi tawanan perang. Begitu ditangkap, Sayyidina Umar bilang, wahai Rasulullah, idzan li an anzi'a zaniyatayhi. Wahai Rasulullah, izinkan aku mencopot dua giginya di depan. Bayangkan nggak kalau seorang orator gigi depannya nggak ada, walau ini gimana? Dan bahasa Arab itu kan bahasa yang mengandalkan makharij. Makanya mohon maaf, orang yang giginya sudah nggak ada, nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi. Kamu kan begitu Bismillah, boleh jawab Bismillah kalau nggak ada gigi. Mohon maaf. Wahai Rasulullah, izinkan aku mencopot dua giginya yang di depan, supaya dia kalau pidato nggak enak lagi. Wahai Rasulullah, dia jahat. Nanti dia akan memiliki sikap yang membuat kamu bangga dan berterima kasih. Akhirnya Suhail bin Amr
bebas karena banyak ada yang menembusnya, duitnya banyak atau keluarganya menembusnya. Bertemu lagi dengan Suhail bin Amr di perjanjian Hudaybiyah. Nabi mau umrah dicegat oleh penduduk Mekah, nggak boleh masuk, tidak diizinkan masuk ke Mekah. Di wilayah Hudaybiyah kurang lebih 30 km dari Mekah, nggak jauh, sudah mau sampai. Kemudian terjadi negosiasi sampai Nabi mengirim Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍa dari penduduk Mekah, siapa utusannya? Suhail bin Amr. Sayyidina Umar begitu melihat Suhail bin Amr, wahai Rasulullah, kan saya dulu udah minta, sekarang ketemu lagi nih, kurang ajar, kira-kira begitu kan, ketemu lagi. Dan Suhail bin Amr, maaf, ketika dibuat draft Sulhul Hudaybiyah musawwada, Sulhul Hudaybiyah draft perjanjian Hudaybiyah, di situ ditulis draftnya, waktu draftnya kan dibaca bersama dua pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma ittafaqa bihi Muhammadur Rasulullah wa ahlu Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang telah disepakati antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan penduduk Mekah. Saya bilang, yang ngakui engkau sebagai Rasulullah siapa? Sayyidina Umar makin mangkal. Coba waktu itu giginya dicopot, udah selesai. Mana yang kamu minta? Kami nggak mau ada Bismillahirrahmanirrahim. Kami maunya Bismillah. Ada riwayat mengatakan Bismihi. Bismillah, Bismihi Ta'ala. Kami nggak mau Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak mengaku itu. Nabi bilang coret. Dan waktu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, Abu Bakar coret yang mereka minta. Gak mau, wahai Rasulullah, gak sampai hati. Tidak mungkin aku mencoret nama Allah. Kemudian Suhail bilang lagi, Rasulullahnya hapus, ganti dengan Muhammad putra Abdullah. Sampai Nabi yang mencoret sendiri. Karena Sayyidina Abu Bakar diminta menghapus, nggak mau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta menghapus, nggak mau. Rasulullah menghapus. Sayyidina Umar masih agak. Suhail bin Amr lagi, sampai pulang ke Madinah. Kemudian setelah umrah tahun depannya, kemudian nanti setelah itu ada pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, Suhail masuk Islam. Begitu Suhail masuk Islam karena orator yang hebat. Kalau sekarang mungkin influencer yang punya pengaruh, yang punya media, langsung idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat yang masuk Islam itu berbondong-bondong. Suhail masuk Islam, pengaruhnya besar. Kemudian ketika haji perpisahan, Nabi Muhammad menggundulkan kepala yang mendapatkan kemuliaan, menggundulkan kepala Rasulullah, namanya Abdullah bin Ma'ad. Nabi Muhammad mengatakan bagi-bagikan rambut. Sahabat berebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Di saat peristiwa tersebut beliau menangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Lihat, itu
Suhail bin Amr sedang sibuk mencari beberapa helai rambut Nabi Muhammad. Begitu dapat, dia mencium. Dia tahu di mana. Sayyidina Abu Bakar sambil menangis mengatakan, Jazallahu Nabiyana Muhammadan, semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita, yang mendidik kita. Kalau waktu itu Nabi Muhammad SAW langsung mengizinkan Suhail bin Amr dibunuh, Suhail bin Amr sudah masuk neraka belum? Karena didikan Nabi Muhammad yang membina kita, Suhail bin Amr menjadi orang mencinta kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, sebagian penduduk Mekah ada yang murtad. Suhail bin Amr turun dengan kepiawaiannya, dengan kehebatannya berpidato, dengan retorikanya yang luar biasa. Penduduk Mekah yang murtad kembali ke pangkuan Islam. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan informasi dari data intelijen, dapat informasi yang mengembalikan penduduk Mekah dari murtadnya adalah Suhail bin Amr. Langsung Sayyidina Abu Bakar berbicara dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, masih ingat enggak? Masih ingat enggak yang Rasulullah katakan tentang Suhail bin Amr? Nanti dia akan memiliki sikap yang membuat kita bangga. Sekarang kita memiliki. Saudara-saudara, hati Rasulullah adalah hati yang paling bersih. Sampai dalam beberapa informasi riwayat, malaikat Jibril alaihissalam ketika akan menemani Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memeriksa hati hamba-hamba Allah. Malaikat Jibril waktu itu mengatakan, aku tidak mendapatkan hati yang lebih suci dari Nabi Muhammad SAW. Gak pernah ada kebencian, gak pernah ada kedengkian, tidak pernah ada tamak, tidak pernah ada ujub. Rasulullah SAW teladan kita yang mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan penyakit hati. Salah satu dari penyakit hati adalah dengki. Bagaimana iblis? Saya mau tanya, kita paling lama nih iktikaf berapa hari? 10? Kalau full, itu namanya paket apa tuh? Paket apa? Paket apa Ustaz Anwar? Kalau yang full sampai bulan namanya paket apa? Premium. 10 hari full. Ada tidak yang pernah beriktikaf ruku, sujud sampai 1000 tahun? Iblis. Ketika masih di surga, iblis sudah beribadah 1000 tahun. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah pamerkan kehebatan Nabi Adam, Allah perintahkan semua sujud. Iblis gimana? Kok saya disuruh sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara si Adam itu kan dari tanah. Gak mau saya mau sujud hanya untukmu ya Allah. Bener gak tuh kelihatannya? Tapi dia melanggar perintah Allah. Kenapa? Dengki. Kemudian ketika dikutuk, disuruh turun, iblis bersumpah, anzirni ila yaumil ba'ts. Ya Allah, jangan binasakan aku, kasih aku waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Mau ngapain iblis? Minta panjang umur
Jadi iblis itu sampai sekarang belum meninggal. Makanya ada seorang kiai mengatakan kalau ada yang meminta doanya cuma panjang umur, berarti dia mirip-mirip. Jangan cuma panjang umur gitu loh, umur yang berkah. Kalau panjang umur nanti kalau dikasih umur 150 tahun mau nggak? Setiap ketemu panjang umur. Maksudnya adalah umur yang berkah. Iblis dikutuk, disuruh turun. Ya Allah, jangan binasakan aku. Panjangkan hidupku sampai mereka dibangkitkan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, sehingga yang bersyukur dari anak cucu Adam sedikit. Bahkan iblis mengatakan, saya la uzayyinanna lahum a'malahum. Saya yang akan memoles keburukan menjadi indah. Saya yang akan menyerang mereka dari anak cucu keturunan mereka, benih-benih mereka. Artinya suami istri kalau berhubungan tidak pakai doa, tidak membaca doa, apalagi anak yang hasil dari wabillahi taufiq wal hidayah wala haula wala quwwata illa billah, itu setan masuk, iblis masuk. Benar semua. Nabi Adam selamat karena iblis menggoda Nabi Adam, dan Nabi Adam hanya sedikit. Begitu turun ke muka bumi, iblis tidak lagi menggoda Nabi Adam. Siapa yang menggoda? Anaknya Nabi Adam. Sakit hati, benci, iri, dikejar anak Nabi Adam. Terjadilah pembunuhan antara Qabil dan Habil. Sebabnya apa? Pembunuhan Qabil dan Habil. Iri kenapa? Gak diterima aja. Iri kenapa? Kurbannya gak diterima. Kalau informasi dari Israiliyat, berebut pasangan perempuan. Karena memang mereka punya filsafat no woman no cry. Iya kan? Mereka punya lagu karena bagi mereka itu sumber masalah perempuan. Kalau kita dalam Islam tidak. Sumber untuk bisa masuk surga, punya anak perempuan 3 masuk surga, punya anak perempuan 2 masuk surga, punya anak perempuan 1 surga ada di bawah telapak kaki ibu lagi itu perempuan. Berarti kemudian anak Nabi Adam dibunuh oleh siapa? Oleh saudara kandungnya sendiri. Belum ada partai, belum ada koalisi kecil, koalisi besar, belum ada. Anak seorang nabi, dunia masih sepi. Sudah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh saudara kandung. Itu keluarga Nabi Adam. Nabi Nuh alaihissalam yang kena siapa? 2. anak dan istri. Anak yang kena istri. Lanjut kalau kita baca sampai Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi dengan saudara-saudara Nabi Yusuf? Penyakit hati. Bahaya gak sih penyakit hati? Di surga kalau kena penyakit hati seperti iblis tuh, di surga loh. Anak Nabi Adam kena, anak Nabi Nuh kena, saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf ganteng-ganteng. Nabi
Nabi Yusuf ganteng, tampan. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena mereka kena penyakit hati. Ingat kematian obatnya, tilawatil Quran, baca Al-Quran untuk mengobati hati. Kemudian kepala hati. Insa ala maksiyati, pusat yang artinya menyayangi, yang artinya memperhatikan. Nabi Yusuf alaihissalam oleh abang-abangnya dibuka bajunya, disobek-sobek. Ada riwayat yang mengatakan beliau dilempar ke dalam sumur, bukan dilempar begitu, ditendang-tendang. Oleh siapa? Oleh abang-abangnya. Masuk ke dalam sumur. Lihat orang yang hatinya bersih, Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam sumur nggak ngomel-ngomel, nggak mengutuk, kurang ajar abang saya, mudah-mudahan nanti kesambar geledek, nggak ada tuh. Hatinya bersih, berdoa, masuk, keluar dari sumur, dijual di pasar budak. Di pasar budak nggak ngomel. Masuk ke rumah pembesar Mesir, yang istrinya nanti dalam beberapa riwayat dikatakan namanya Zalikha atau Zulaiha. Difitnah, nggak ngomel-ngomel, masuk dalam penjara, semestinya keluarnya lebih cepat, tambah lama, tidak mau. Saudara-saudara, di dalam salah satu ungkapan para ulama mengatakan, Tahar manzaril qalb sini ala taharta manzaril haq lahzah. Sepanjang tahun bertahun-tahun, hei anak manusia, kamu membersihkan yang selalu dilihat oleh manusia. Kenapa kita membersihkan wajah kita? Kenapa kita membersihkan pakaian kita? Kenapa kita membersihkan kendaraan kita? Kenapa kita membersihkan rumah kita? Kenapa? Karena itu dilihat oleh manusia. Bertahun-tahun kamu membersihkan yang dilihat oleh manusia. Tidakkah ada waktu sesaat kamu membersihkan yang selalu dilihat oleh Allah? Allah tidak melihat warna kulitmu, Allah tidak melihat keturunanmu dari mana, tapi yang Allah lihat adalah hati. Mudah-mudahan dengan etika ini tidak pernah ada di dalam hati kita. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi, cukup bagiku Tuhanku Allah, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Tidak ada di dalam hati kecuali keikhlasan yang setulus-tulusnya. Dan kita mengharap mudah-mudahan hati kita, hati yang sering ditangkap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita hati yang bersih sebagai penutup. Tadi contoh-contoh hati yang bersih itu, membenahi hati itu para nabi-nabi. Wah, Ustaz, itu kan para nabi-nabi. Kita kan orang Indonesia, nabi bukan, kan gitu. Bukannya gimana? Baik, ambil contoh satu sebagai penutup. Almarhum Buya Ham. Buya Ham pernah di penjara. Ketika beliau di penjara, kalau hati beliau kotor, ngomel-ngomel, mencaci maki, tapi hati beliau bersih. Apa yang beliau lakukan ketika di penjara? Beliau mengarang tafsir Al-Azhar. Itu orang Indonesia, bukan nabi, bukan tabi'in, bukan tabi'in, bukan ahlul qurun al-thalathah al-dhahabiyah al-mubarakah al-mashhudah laha bil khair, bukan orang yang hidup di abad ketiga, abad keemasan, bukan. Buya Hamka, almarhum Buya Hamka, orang Indonesia dari Sumatera Barat, pernah di penjara. Ketika di penjara tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, tidak mengumbar emosi. Begitu beliau keluar dari penjara, kemudian sudah sekian lama, yang memenjarakan beliau itu sakit. Dan ketika sakit tidak lama setelah itu beritanya meninggal dunia.
keluarga dari almarhum, utusan dari almarhum datang bertemu dengan Buya Hamka, dan Buya Hamka sedang duduk dengan beberapa politik. Utusan itu mengatakan, kami utusan dari keluarga almarhum bulan saya nggak sebut namanya, kami mendapatkan amanah untuk meminta Buya Hamka berkenan menyolatkan jenazah almarhum. Murid-murid itu mengatakan apa? Ngapain kita Buya sholatkan? Dia yang menyebabkan Buya masuk ke dalam penjara. Dia. Orang mukmin tidak boleh ada kebencian. Hati orang yang beriman selalu dengan cinta kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang selalu penuh dengan cinta, hati yang selalu penuh dengan rahmat dan kasih sayang, hati yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau Tuhan yang membolak-balikkan perasaan hati, tetapkan hati kami di dalam agama, tetapkan hati kami di atas taat padamu, dan jadikan hati kami adalah hati yang ketika menghadap kepadamu, hati kami adalah hati yang qalbun salim, qulubuna Allahumma ij'al qulubana quluban salim. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang sehat dari semua keburukan, dari semua kotoran, dari semua penyakit hati, sehingga ketika kami menghadap kepadamu, Engkau akan menyambut kedatangan kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, hari ini dan hari-hari ke depan adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Nabi kami memberikan keteladanan kepada kami. Beliau beriktikaf, dan Nabi kami yang menyampaikan, wahyu yang menyampaikan bahwa akan turun para malaikat, dan malaikat Jibril akan turun. Tidak mungkin malaikat yang suci akan turun kepada manusia yang kotor. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang siap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang merangsang untuk datangnya dan hinggap kepada Engkau malam Lailatul Qadar, sehingga kami bisa mendapatkan kemuliaan untuk disapa oleh malaikat, untuk disapa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan Allah terima semua apa yang telah kita laksanakan, dan semoga hari-hari yang akan datang Allah berikan kekuatan, Allah berikan kenikmatan untuk kita bisa menuntaskan dengan sebaik-baiknya puasa bulan suci Ramadan. Dan semoga tahun ini Ramadan semakin indah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara, dan untuk alam semesta. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.